didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI, meninggalkan ruang rapat paripurna. MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI yang tadi sama-sama telah kita saksikan dibuka oleh Ketua DPR RI Bu Puan Maharani, dan juga kita mendengarkan pidato dari Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI ya Anggun ya. Betul sekali Dadi, dan di sini ada banyak sekali headline-headline yang sepertinya menarik untuk dibahas. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puan Maharani terkait dengan keaktifan wanita di Indonesia ini juga berperan penting. Betul, banyak banget tadi yang dibahas ya Anggun ya. Kalau kita lihat capaian-capaian Bapak Joko Widodo di pemerintahan, baik bersama dengan Bapak Yusuf Kalla dan juga Bapak Kiai Haji Maruf Amin, ini sudah banyak yang memberikan dampak tentunya kepada masyarakat. Mulai bagaimana tadi Pak Jokowi menyinggung pembentukan dari smelter dan juga angka stunting yang turun, tadi juga prestasi-prestasi yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pastinya masih banyak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi di periode-periode selanjutnya nih oleh Presiden terpilih selanjutnya. Betul sekali. Apa yang sudah dicapai untuk dipertahankan dan mungkin harus ada upgrade untuk menjadi ke arah lebih baik. Tidak harus berpuas diri ya. Selama 10 tahun ini walaupun sudah banyak memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, tentunya masih bisa dicari cara untuk bisa mengupgrade kembali apa yang sudah dicapai. Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Maruf Amin akan segera meninggalkan. Ya, ini memang prosesi yang biasa dilakukan ya, bersalam-salaman ya. Betul. Sebelum keluar dari gedung atau ruang sidang paripurna ini. Ini kalau kita sambil ngobrol-ngobrol mungkin Anggun boleh ya, ini kita lihat bersama dengan anggota DPR RI yang hadir juga di sini, Pak Jokowi melakukan sesi salam-salaman sembari difoto, kita lihat. Ajudannya ganteng ya. Itu yang bikin kamu salah fokus dari tadi ya. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa dan kakak-kakak, kalau dari Bugis itu panggilannya apa ya? Apa? Itu aku nggak tahu itu panggilannya apa, tapi tadi pakaian dari Jawa dan juga Bugis Makassar tentunya nih. Iya betul. Sulawesi Selatan. Tapi memang setiap tahun ini selalu didampingi dengan orang ganteng. Saya selalu senang. Didampingin. Itu yang perempuan karena kayaknya memang nonton itu salah satunya adalah pengen ini ya. Pengen lihat sosok ajudan-ajudan ganteng di belakang Pak Presiden ya. Baik, dan ini masih berlangsung prosesi salam-salaman dan mengingat ini ada bahwa pidato terakhir di masa periode Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Maruf Amin. Sungguh sangat ini ya, tadi kalau kita Pak Jokowi agak sedikit berkaca-kaca matanya ya. Beberapa kali ya kita melihat gitu, ya. Setelah 10 tahun mengabdikan beliau, ini akhirnya beliau harus menyudahi jabatannya di 2 periode. Dan kita doakan Presiden Joko Widodo ini sehat selalu ya, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil nanya-nanya sama narasumber kali Gun ya, sama narasumber yang masih setia nemenin kita, Mbak Shirley di sini. Tadi Mbak Shirley, ya kita udah dengerin lah ya bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak capaian-capaian yang telah disampaikan beliau kepada DPR, MPR dan juga DPD yang hadir. Ini banyak sekali juga tentunya capaian-capaian yang memang bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dan juga mungkin ada yang mungkin hanya segelintir masyarakat juga yang masih bisa merasakannya. Nah, kalau Mbak Shirley sendiri melihat sebagai seorang influencer yang memang perhatian sekali terhadap kondisi politik dan juga pemerintahan di Indonesia ini, seperti apa melihatnya 10 tahun Bapak Jokowi memimpin? Ya, kalau Shirley ngelihatnya yang baik tentu kita apresiasi, Shirley sepakat. Tapi yang belum tercapai tentu kita evaluasi. Itu tanda bahwa kita masyarakat cinta pada negeri ini dan ingin agar Indonesia ini terus maju hingga pada akhirnya nanti sampai ke Indonesia emas tadi.
Nah, ada satu poin tadi yang menarik yang di-highlight oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu ini adalah masa-masa transisi. Yang ketika bicara masa transisi, maka 2 poinnya. Pertama adalah semoga masa-masa transisi ini aman. Dan yang kedua adalah Indonesia ini dari awal berdiri 79 tahun yang lalu, nafas kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam rangkaian pidato tadi kita disebutkan ada perbedaan bahasa, budaya, keyakinan, bahkan perbedaan pandangan politik tadi. Nah, semoga masa-masa transisi ini bisa sama-sama kita lewati dengan baik. Tentu pro kontra akan ada, tapi semoga itu tidak mengurangi harapan-harapan kita kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah 10 tahun ini menjabat, yang akan segera selesai, dan kepada Bapak Presiden yang kurang lebih 2 bulan lagi akan dilantik. Kita mendoakan agar beliau bisa bukan hanya sehat tapi mampu menunaikan janji-janjinya. Dimulai dari apa? Dimulai dari nanti memilih para menteri, tangan-tangan beliau sesuai dengan kapasitas dan itu juga yang kita profesionalitas. tunggu-tunggu ya.